Setelah eskalasi terus berlanjut di jalur Gaza, lalu Iran kehilangan kendalinya di Suriah dan kekuatan Hizbullah di Lebanon mulai melemah. Saat itulah Houthi dipercaya sebagai satu-satunya kekuatan poros perlawanan yang tersisa. Kondisi seperti ini bukankah wajar jika kemampuan Houthi akan dipertanyakan dalam memperjuangkan warga Gaza Palestina? Menariknya, setelah publik mulai meragukan kemampuan Houthi untuk membalikkan keadaan, disitulah rentetan rudal yang ditembakkan dari arah Yaman malah semakin besar, mengacaukan Israel seolah menjadi teror untuk warga Zionis. Apalagi setelah sistem pertahanan negara itu diketahui sudah tidak efektif menghalau rentetan rudal Houthi. Tentu saja ini bukan kabar baik bagi Israel, sebab terbukti Houthi tidaklah mudah untuk disingkirkan dan kehadirannya senantiasa menjadi duri dalam daging bagi ambisi perang Benjamin Netanyahu dan teror untuk warga Zionis tersebut. Bagaimanakah selengkapnya serangan pemberontak Houthi dari Yaman ini? Mari kita bahas, tapi sebelumnya pastikan kalian like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. 1. Ibu kota Israel diteror rudal Houthi. Hadirnya kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran sedikit banyak akan mempengaruhi stabilitas Israel. Khusus Houthi, kelompok ini tidak hanya melakukan serangan udara tapi juga bermanuver di lautan untuk mengganggu kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Teluk Aden. Dalam perkembangannya, hampir semua proyektil yang ditembakkan Houthi telah dicegat oleh pertahanan udara Israel. Namun dalam sebuah serangan pada malam hari di Tel Aviv, Israel harus mengakui bahwa Iron Dome tak sehebat itu. Berdasarkan keterangan CNN yang mengutip sumber otoritas Israel, sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman menghantam Tel Aviv pada Sabtu 21 Desember dalam kejadian langka dari kegagalan pertahanan di atas kota Israel. Militer Israel mengatakan proyektil tersebut mendarat di daerah Jaffa selatan Tel Aviv untuk selanjutnya mengakui kegagalan tak lama setelah sirine berbunyi membuat panik warga Zionis. Menurut layanan darurat Magen David Adom, setidaknya 16 orang mengalami luka akibat pecahan kaca. 14 orang dilarikan ke rumah sakit, sedangkan 7 lainnya mengalami kecemasan berlebih karena panik. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi tak lama setelahnya, mengakui pihak mereka telah menyerang target militer di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hipersonik berlabel Palestine 2. Rudal itu mengenai sasarannya dengan akurat dan sistem pertahanan Israel gagal mencegatnya, kata kelompok militan itu dalam sebuah pernyataan. 2. Bombardir zona militer Israel. Belum beberapa hari sejak Israel gagal menghalau rudal Houthi, kelompok pemberontak asal Yaman itu kembali melancarkan serangan udaranya yang kali ini menargetkan berbagai titik vital di kawasan zona militer Israel. Bagaimana media Iran Taslim News melaporkan, pesawat tak berawak telah dikerahkan dari Yaman untuk selanjutnya menargetkan zona industri militer di wilayah Ashkelon, sebuah kota di Israel Selatan. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan operasi tersebut pada Rabu 25 Desember seraya menambahkan bahwa pejuangnya berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahap operasi lainnya, kawasan industri militer terkena serangan di mana sebuah rudal menghantam lokasi militer di pinggiran selatan Tel Aviv, Jaffa pada hari Selasa. Dan serangan pesawat nirawak lainnya di Ashkelon juga sempat terlihat sehari sebelumnya. Hanya saja, pernyataan dari pihak IDF Israel menyampaikan informasi bertentangan. Militer Israel dalam keterangannya yang dikutip Times of Israel menyebut sebuah pesawat nirawak yang diluncurkan ke Ashkelon sebelumnya menghantam area terbuka. Selain itu, tidak ada laporan tentang pesawat nirawak kedua atau dampak apapun yang diterima di wilayah Israel. Rasanya Israel seolah tidak ingin menunjukkan kelemahannya. 3. Tembakan rudal ke Tel Aviv.
Meski IDF mengklaim serangan udara dari Yaman tak berdampak besar, sebuah laporan yang dirilis ABC News menjelaskan sebaliknya. Militer mengatakan rudal itu dicegat sebelum memasuki wilayah Israel, tetapi polisi melaporkan pecahan peluru dari intersepsi itu jatuh di beberapa kota. Kemudian rudal yang menghantam Israel Tengah pada Rabu dini hari disebut memicu sirine di seluruh kawasan berbunyi, menyebabkan jutaan penduduk mencari perlindungan untuk malam kedua mereka berturut-turut. Ini adalah keempat kalinya dalam seminggu tembakan dari pemberontak Houthi Yaman, memicu sirine di Israel yang membuat massa panik. Meski laporan awal menyebut tidak terdapat korban luka, Anadolu yang melansir sumber Israel menyatakan 9 warga Israel terluka saat berlari mencari tempat pelindungan setelah serangan roket tersebut terjadi. Penyiar publik Israel pun juga melaporkan pertahanan udara mencegat rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman sebelum memasuki wilayah udara Israel. Tetapi kelompok Houthi pada gilirannya mengatakan telah menembakkan rudal balistik hypersonic yang tepat sasaran ke wilayah militer di Jaffa, Israel Tengah. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, sekalian bersumpah akan melakukan lebih banyak serangan terhadap sasaran Israel hingga perang di jalur Gaza menemui titik penyelesaian. Sebagai tanggapan, Netanyahu terpantau makin marah dan geram dengan berjanji untuk bertindak melawan Houthi di Yaman kali ini dengan serius. Wah, kira-kira siapa yang akan menang ya? 4. Pemukim Israel cemas hingga gila. Serangan Yaman terhadap wilayah kependudukan Israel telah mengubah kawasan sipil Zionis itu menjadi kacau dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana tidak, saat masyarakat seharusnya memanfaatkan waktu beristirahatnya, suara sirine memaksa mereka beranjak agar secepatnya menemukan tempat yang lebih aman untuk berlindung terus-menerus. 4 kali dalam waktu kurang dari seminggu. Situs web Israel Inet bahkan membahasakan sebagai sebuah serbuan teror. Benar bahwa pertahanan udara Israel mampu mencegat beberapa rudal sebelum memasuki wilayah udara kependudukan. Tetapi puing-puing dan jatuhnya rudal telah menyebabkan kerusakan properti dan secara umum mengganggu kehidupan masyarakat Israel sehari-hari. Yediot Aharonot di sisi lain menggambarkan pemukim Israel itu seperti zombie yang dibangunkan oleh sirine setiap saat setelah rudal Yaman diluncurkan. Al-Mayadin mengutip pasukan pendudukan Israel mengurai kesimpulan penyelidikan mereka terhadap serangan roket di Tel Aviv minggu ini dengan mencatat bahwa alarm peringatan tertunda karena alasan yang tidak disebutkan. Militer menyatakan telah belajar dari insiden tersebut karena Israel diduga bersiap untuk eskalasi yang lebih lanjut. Inet lebih jauh sekaligus melaporkan operasi Yaman sebagai peningkatan ancaman tidak hanya bagi Israel, tapi juga terhadap Amerika Serikat dan keamanan internasional. 5. Karma Israel adalah balas dendam Houthi. Ingatkah kalian tentang pengeboman Bandara Internasional Sanaa di Yaman yang sebelumnya dilancarkan oleh IDF Israel? Siapa sangka secepat mereka memberi, secepat itu pula Houthi membalasnya dengan ikut menyerang Bandara Ben Gurion di Israel. Kami melakukan serangan terhadap Bandara Ben Gurion menggunakan rudal balistik hypersonic Palestine 2. Situs Top War mengutip pernyataan juru bicara Houthi Yahya Saree dalam rilisnya. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berada di Bandara Sanaa, Yaman menunggu keberangkatan ketika pesawat tempur Israel menyerang pada hari Kamis lalu. Menurut laporan pers Israel, 25 jet tempur ikut serta dalam serangan udara sejauh 2.000 km yang menghantam sejumlah target di seluruh Yaman, dengan Bandara Internasional Sanaa sebagai target utamanya. Seorang awak pesawat, Tedros, terluka dalam serangan itu. Di saat bersamaan, Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahwa serangan Israel terhadap sasaran sipil di Sanaa dan Hodeida akan memperkuat tekad rakyat Yaman untuk mendukung Palestina serta meyakinkan Houthi dalam memperluas basis sasaran mereka di negara Yahudi itu demi menjangkau sasaran Israel yang paling penting. Sedangkan konsekuensi dari serangan Bandara Ben Gurion Israel belum dilaporkan. Para pemimpin militer dan politik Israel pun belum mengomentari informasi ini, seraya ingin menutupinya. Sementara itu, ketika Netanyahu optimis dalam memerangi Houthi, analis militer di Israel mengatakan kepada The Guardian bahwa militer Israel akan jauh lebih kesulitan
mengejar musuh jarak jauh seperti Houthi ini daripada melenyapkan pimpinan Hamas di Gaza atau Hizbullah di Lebanon yang jaraknya lebih dekat. 6. Houthi tidak takut hadapi agresi Israel, AS maupun Inggris. Operasi berani Yaman melawan Israel dan dalam mendukung Palestina merupakan pemandangan yang menyakitkan bagi musuh poros perlawanan. Terlebih operasi semacam ini semakin intensif dalam beberapa waktu terakhir. Netanyahu boleh saja memasukkan Houthi ke dalam daftar agresi selanjutnya setelah berhasil mengacaukan Hizbullah dan pejuang Palestina di Gaza. Namun Angkatan Bersenjata Yaman tak kalah berambisi menyebut sebagai penargetan baru-baru ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan pejuang perlawanan mereka, serta sebagai tanggapan atas kejahatan Israel di jalur Gaza. Melansir Al-Mayadin, Angkatan Bersenjata Yaman dan rakyat Yaman yang merdeka menyatakan sepenuhnya siap dan siaga untuk menghadapi agresi Israel, Amerika, maupun Inggris. Mereka sekalian menegaskan kembali bahwa operasi dan tugas keagamaan kepada rakyat Palestina yang tertindas dan perlawanan tidak akan berhenti sampai agresi di Gaza berhenti dan pengepungan dicabut yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, agresi Israel terus berlanjut dan lebih dari 45.300 orang dilaporkan telah tewas selama hampir 15 bulan terakhir masa perang di Gaza oleh tentara Zionis tersebut. Sedangkan yang masih hidup harus bertahan di pengungsian dengan kondisi yang sangat miris. Milisi Houthi telah memperjelas bahwa operasi serangannya ke Israel ini tidak akan berhenti kecuali rezim Zionis menghentikan kampanye genosida kejamnya di jalur Gaza. Sementara itu, agresi militer Israel terus berlanjut tanpa menunjukkan kemajuan apapun dalam wacana perdamaian, walaupun sudah dikecam oleh banyak negara dan organisasi kemanusiaan di dunia. Nah, menurut kalian bagaimana kondisi saat ini dan selanjutnya nih?